Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. Here we are meeting me again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. And today we are going to continue our lesson about if conditional type 0 and type 1. Okay, get ready for the lesson. Okay, yang pertama akan kita bahas yaitu yang if conditional type 0 atau zero conditional yang biasa disebut zero conditional, bisa juga disebut if conditional type 0. Nah, if conditional type 0 ini sebelumnya sudah tahu kan apa itu if conditional? If conditional itu adalah sebuah kalimat pengandaian yang menggunakan kata depannya itu pasti ada if-nya. Jika, seandainya, begitu. Nah, jadi if conditional type 0 ini digunakan, this conditional is used when the result will always happen, or in other words, general truth or general fact. The result of the if clause is always in the main clause. For example, if it rains, the grass will be wet. Nah, di sini katanya conditional ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan sebuah kalimat yang hasilnya itu akan selalu terjadi, atau dengan kata lain sebuah fakta umum atau kebenaran umum. Nah, if clause itu kalimat yang menemani si if ini akan selalu berada di dalam main clause. Nah, for example, jika hari hujan maka rumput basah. Nah, ini artinya jika hujan rumput akan basah. Nah, ini adalah sebuah kenyataan umum yang semua orang tahu bahwa itu memang benar adanya, tidak bisa kita ubah. Nah, walaupun dia menggunakan jika di depan, tapi ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Ini sangat mungkin terjadi dan akan selalu terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan if conditional type 0. Nah, mungkin kalian dulu sudah pernah belajar tentang conditional dan kalian hanya mengenal conditional type 1, type 2, and type 3. Nah, ternyata ada type 0 yang menyatakan dan menggunakan if ini sebagai kenyataan umum atau kebenaran yang semua orang tahu akan terjadi, bahwa itulah kenyataan dan itulah adanya, begitu. Walaupun dia menggunakan kata-kata if di depannya, maka dia disebut dengan if conditional type 0. Oke, the pattern. Jadi rumus kalau conditional type 0 itu simple ya. Simple seperti namanya type 0, sangat simple. Maka dia menggunakan simple present dan simple present. Setelah if diikuti oleh simple present, lalu koma, lalu diikuti dengan simple present. Yang ini disebut if clause, ya, yang ini disebut if clause. Lalu setelah koma, inilah yang disebut dengan main clause. If clause ini adalah kondisinya atau condition. Yang main clause ini setelah koma adalah resultnya, hasilnya. Oke, diingat ya. Nah, jadi masih ingat kan rumus simple present tense itu apa? Subject plus verb 1, dan verb 1-nya ini bisa ditambah s atau is jika subjeknya, tergantung subjeknya ya kan. Kalau si, he, it, maka verbnya itu ditambah s, is. Nah, kalau dia verbnya berakhiran dengan kalimat atau dengan huruf konsonan ya. Kalau verbnya berakhiran dengan kata konsonan baru ditambah dengan s. Kalau berakhiran dengan huruf vokal maka ditambah is, ya kan? Lalu koma diikuti dengan subject plus verb 1 plus sis juga. Nah, inilah yang Miss bilang tadi, yang if clause ini adalah conditionnya, ya, kondisinya, keadaannya. Lalu yang main clause ini adalah resultnya atau hasilnya. Nah, itu dia.
Oke, kita masuk ke contoh. For example, if water reaches 100 degrees, it boils. Nah, ini adalah sebuah kenyataan umum, ya kan? Semua orang tahu kalau jika air mencapai 100 derajat Celcius, maka itu mendidih, ya kan? Pasti mendidih kalau sudah mencapai 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, inilah dikatakan it is always true, there can be different results sometimes. Jadi nggak ada hasil yang lain selain ini, gitu. Nah, contoh lain, if I eat peanuts, I am sick. Nah, ini sebuah kenyataan atau fakta yang tergantung kepada subjeknya. Jadi, fakta ini hanya berlaku kepada si subjeknya. Jadi, si subjek ini ketika memakan kacang, maka dia akan sakit. Nah, ini adalah sebuah kenyataan atau fakta yang hanya berlaku pada si subjek, dan ini juga termasuk ke dalam conditional type 0. Nah, this is true only for me. Me ini adalah si subjek. Maybe not for everyone, but it's still true. Masih dalam sebuah fakta walaupun menggunakan kalimat if. Nah, that I am sick every time I eat peanuts. Nah, jadi si subjek ini faktanya dia selalu mengalami sakit ketika memakan kacang. Nah, inilah dia yang disebut dengan if conditional type 0. Nah, notes-nya, catatannya, tambahannya yaitu the if in this conditional can usually be replaced by when or whenever without changing the meaning. Nah, katanya if dalam conditional type 0 ini, zero conditional ini, kalau if-nya kita ganti dengan when or whenever, tidak akan mengganti maknanya, tidak akan mengganti artinya, tetap sama. Nah, contohnya, kita lihat contohnya, kalau Miss ganti ini menjadi when I eat peanuts, I am sick. Whenever I eat peanuts, I am sick. Meaningnya tetap sama kan? Setiap saya memakan kacang, saya sakit, ya kan? Nah, jadi untuk conditional type 0 bisa kita ganti when or whenever untuk menggantikan si if. Gitu dia. Okay? I hope you understand as this far. Oke, kita lanjut yang ke conditional type 1-nya. Nah, inilah baru dia benar-benar sebuah pengandaian, ya, benar-benar dalam arti pengandaian. Jadi, for conditional type 1 atau biasa orang juga bisa menyebutnya dengan first conditional, bisa juga disebut dengan conditional type 1. Nah, we use the first conditional when we talk about future situations we believe are real or possible. This conditional type is used when the result atau hasilnya of a certain condition atau syaratnya have the possibility to happen in the future because the condition is realistic to complete. Jadi intinya conditional type 1 ini digunakan ketika kita ingin membicarakan situasi di masa depan yang kita yakin dan percaya kalau itu akan terjadi, pasti terjadi dan sangat mungkin terjadi. Nah, berdasarkan apa kita mengatakan penggunaan conditional type 1 ini pasti terjadi di masa depan? Karena kondisinya itu bersifat real, ya, nyata untuk dipenuhi. Nah, jadi conditional type 1 ini kemungkinan untuk terjadinya sangat besar. Sudah pasti akan terjadi karena keadaannya itu atau syaratnya itu memenuhi untuk dilakukan sehingga hasilnya dapat tercapai. Jadi akan terjadi, gitu ya. Nah, rumusnya, kita masuk ke rumusnya dulu. Kalau tadi yang type 0 itu benar-benar simple, yang type 1 juga masih simple tapi rumusnya sedikit berbeda. Kalau yang type 1 dia setelah if masih diikuti simple present, lalu koma, lalu diikuti simple future. Jadi bedanya dengan type 0 tadi, kalau type 0 kan simple present. Kalau yang type 1 simple present dan simple future. Nah, ingat, kalau yang type 0 atau zero conditional, simple present dan simple present. Kalau yang type 1 atau first conditional itu simple present dan simple future. Nah, rumusnya if plus subject plus verb 1 plus SES, comma, subject plus will plus verb 1. Satu hal yang harus kalian ingat, setiap ada kata kerja modal di dalam kalimat harus selalu diikuti oleh verb 1.
Walau bagaimanapun bentuk modalsnya, baik dia dalam bentuk present atau past, tetap harus diikuti oleh verb one. Semua modals harus diikuti oleh verb one setelahnya. Itu harus kalian ingat ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya yang zero conditional, yang if ini adalah if clause yang menyatakan kondisinya, conditionnya atau syaratnya untuk memenuhi si hasil atau resultnya. Jadi yang ini namanya main clause, yang ini adalah if clause. Nah, sebelum kemari, jadi Miss bisa nggak kita hilangin komanya? Bisa, ketika kita menukarnya ke depan. Main clause-nya kita ubah ke depan, jadi kita bisa menghilangkan komanya. If-nya, if clause-nya setelah main clause. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Contoh dari if conditional type 1. If clause dapat menempati awal atau tengah kalimat. Nah, ini yang dijelaskan tadi. Ketika if clause menempati awal kalimat, tanda koma ditempatkan sebelum main clause. Nah, jadi coba kita lihat contoh ini. If you don't finish your homework, your teacher will be angry. Jadi yang ini adalah if clause, lalu koma diikuti dengan main clause. Jika kamu tidak menyelesaikan PR-mu, gurumu akan marah. Nah, kalau kita hilangkan komanya dan kita ubah posisinya dan tidak mengubah arti dengan mengubah posisinya main clause menjadi di depan dan if clause setelah main clause, itu tidak akan mengubah meaningnya. It doesn't change the meaning. Oke? Nah, kalau kita ubah main clause-nya ke depan, your teacher will be angry if you don't finish your homework. Jadi komanya hilang kalau main clause-nya di depan, if clause-nya di belakang. Kalau if clause-nya di depan harus dilengkapi dengan koma. Gurumu akan marah jika kamu tidak menyelesaikan PR-mu. Nah, sekarang sini sudah disajikan perbandingan antara if conditional type 0 dan if conditional type 1, atau yang ini zero conditional dan yang ini first conditional. Nah, perhatikan kalau yang type 0 itu adalah sebuah fakta atau kenyataan umum yang semua orang sudah tahu, pasti hasilnya itu gitu, tidak bisa yang lain. Mungkin bisa yang lain hasilnya, tapi semua orang pasti meyakini dan percaya akan pasti itu hasilnya gitu. Semua orang tahu kalau itu hasilnya. Nah, perhatikan di sini, if it rains the ground gets wet. Nah, jika hujan tanah menjadi basah. Nah, ini adalah sebuah fakta yang semua orang pasti tahu kalau setelah hujan itu tanahnya pasti akan basah. Nah, itulah inti dari if conditional type 0 ini. Nah, contoh lain, if you mix yellow and blue, you get green. Nah, kalau kamu mencampur warna kuning dan warna biru, kamu akan mendapatkan warna hijau. Nah, ini kalau kita lakukan juga akan mendapatkan hasil yang sama. Itulah dia yang disebut dengan conditional type 0. Nah, selanjutnya, if you eat too much, you get fat. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu menjadi gemuk. If I listen to loud music, I always have a headache. Jika saya mendengarkan musik keras atau dengan volume keras, saya selalu sakit kepala. Nah, ini adalah sebuah fakta-fakta yang semua orang akan mengalaminya dan semua orang tahu kalau itulah bakal akan hasilnya, dan semua orang tahu kalau hasilnya akan sama gitu, dengan condition yang sama. Nah, dibandingkan dengan yang if conditional type 1 ini, perhatikan kalau yang if conditional type 1 ini benar-benar sebuah pengandaian, tapi walaupun dia benar-benar sebuah pengandaian, tapi masih kemungkinan terjadinya sangat besar, masih akan mungkin terjadi ya, jika syaratnya itu dipenuhi gitu. Nah, if you don't leave, I'll call the police. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Nah, perhatikan di sini, kalau syarat itu di if clause-nya, yang if clause ini syaratnya dipenuhi, maka resultnya akan tercapai. Nah, itulah if conditional type 1. Sangat mungkin terjadi jika syaratnya dipenuhi. Nah, jadi jika si orangnya tadi tidak pergi, maka terjadilah si subjek memanggil polisi, ya kan? Kalau si orangnya tadi yang disuruhnya pergi ini tidak pergi, maka si subjek
akan memanggil polisi, maka terjadilah si subjek memanggil polisi, ya kan? Nah, contoh lain, if you don't drop the gun, I'll shoot. Nah, jadi ketika orang tersebut tidak menjatuhkan senjatanya, maka si subjek akan menembak, pasti akan terjadi kalau syaratnya dipenuhi, ya kan? Contoh lain, if you drop the glass, it might break. Jika kamu menjatuhkan gelas, itu mungkin pecah, hancur, ya kan? Nah, selanjutnya, I may finish the letter if I have time. Jadi jika syaratnya dipenuhi, maka ini syaratnya adalah if I have time, jika saya punya waktu. Kalau dia punya waktu, maka dia akan menyelesaikan surat itu. Nah, jika syaratnya dipenuhi, maka tercapailah resultnya, dan sangat mungkin tercapai resultnya. Itulah if conditional yang type 1. Oke. Nah, satu hal yang perlu diingat juga, yang if conditional type 1 kan selalu rumusnya adalah simple present dan simple future, ya kan? If subject dan plus verb 1 lalu diikuti dengan subject plus will plus verb 1. Nah, tidak selamanya modalsnya itu menggunakan will. Bisa menggunakan, kalau yang ini contoh yang kedua di atas ini menggunakan will. I will call the police, I will shoot, ya kan? Nah, tidak selamanya harus menggunakan will. Bisa menggunakan modals yang lain, dan itu tetap harus diikuti oleh verb 1. Jangan lupa. Oke, bisa menggunakan might di sini contohnya, ya kan? Bisa menggunakan may. Tidak melulu harus menggunakan will. Okay? So, that's all my brief explanation about if conditional type 0 and if conditional type 1. I really hope that you get what I expect you to understand. So, still, if you have any you don't understand or any question about relates to this material, please ask me as usual. Okay? See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.